Dan ketika Wing Chun ini dibutuhkan dan yang kita tahu mengkontrol serangan hanya serangan Wing Chun yang mukulnya seperti ini, maka yang terjadi ketika orang tiba-tiba mukulnya hook atau dia melakukan tipuan jab hook seperti itu, maka yang terjadi adalah kita akan gelagapan. Jadi mengujikan Wing Chun dengan konsep Wing Chun itu justru akan menjadikan kita kontraproduktif dengan konsep Wing Chun yang real fight. Hai guys, selamat siang para Wing Chun lover yang ada di Indonesia dan Wing Chun lover yang ada di seluruh dunia yang memahami bahasa Indonesia. Bertemu lagi dengan saya di program My WSL Wing Chun Journey. Guys, ini sudah pertemuan kita ke-13, tidak terasa sudah lumayan banyak konsep-konsep yang kami jelaskan kepada para Wing Chun lover yang ada di Indonesia. Di kali ini guys, kita akan menjabarkan tentang konsep yang paling sering membuat orang Wing Chun ini jadi bahan ejekan guys. Jadi tema kita di My WSL Wing Chun Journey ini, yang ke-13 ini, tema kita itu adalah menguji konsep ala fight. Oke. Jadi yang belum masuk, cepat-cepat masuk daripada rugi, nyesel, ketinggalan. Selamat datang yang sudah bergabung. Oke, Mas Agus, selamat datang. Jadi kali ini kita akan memaparkan tentang bagaimana menguji konsep Wing Chun dengan sistem fighting. Kenapa guys? Itu pertanyaannya, kenapa harus seperti itu guys? Jadi yang pertama itu, Wing Chun itu kan sebenarnya sistem bertarung ya. Jadi Wing Chun itu bukan bela diri yang dikatakan itu bela diri yang indah kalau Sifu bilang. Jadi Sifu David sempat ngomong sama saya bahwa keindahan dari Wing Chun itu sebenarnya bukan pada gerakannya guys. Jadi keindahan yang namanya Wing Chun itu tidak bisa dinilai dari gerakannya. Karena gerakannya boring banget. Gerakannya justru malah kayak kalau orang kungfu bilang taolu gitu atau form dalam Wing Chun, itu justru gerakannya harus dilakukan secara pelan. Jadi kalau menilai indah dari gerakannya, maka jawabannya adalah tidak ada. Justru keindahan dari Wing Chun itu terlihat dari konsepnya yang sangat efisien apabila digunakan dalam pertarungan. Jadi indahnya Wing Chun itu berbeda dengan beberapa bela diri lain yang dimana mengutamakan keindahan, kalau di Wing Chun mengutamakan efisiensi. Itu bedanya. Sehingga untuk menjadikan Wing Chun yang kita latih ini menjadi indah, kita harus benar-benar mampu mengujikan konsep yang kita latih dalam Wing Chun ini dalam metodologi fighting. Karena Wing Chun itu sistem bertarung, bukan keindahan sekali lagi ya. Oke ya, jadi ini yang akan kita paparkan pada kesempatan siang ini, sehingga pada akhirnya semua Wing Chun lover bisa paham tentang bagaimana sih sebenarnya mengujikan Wing Chun. Wah, ada yang masuk baru? Ya silakan. Bagaimana sebenarnya mengujikan Wing Chun dalam real fight. Oke, kita mulai aja. Yang pertama kita mulai bukan fightnya dulu seperti biasa. Kita akan mulai dulu dari kesalahan-kesalahan dalam berlatih dengan menggunakan Wing Chun. Oke. Oke. Bagi teman-teman nanti yang punya pertanyaan silahkan ajukan saja ya. Jadi kita akan masuk dulu pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam berlatih Wing Chun. Oke. Kalau ini dilakukan guys, maka memang benar guys. Jadi kalau kita salah dalam berlatih Wing Chun itu, jadi memang benar bahwa Wing Chun itu pada akhirnya jadi bahan ejekan gitu. Cuma jadi bahan ya enak dilihat, keren di film, tapi tidak bisa dipakai gitu kan. Padahal aslinya benar-benar murni sistem bertarung. Jadi kita akan simak nih kesalahan-kesalahannya apa aja dulu ya. Yang nomor satu adalah kesalahan dalam Wing Chun adalah terlalu mengagungkan yang namanya Chi Sao. Jadi ini yang nomor satu adalah banyak orang atau praktisi Wing Chun itu terlalu mengagungkan yang namanya Chi Sao.
seolah-olah Chisau itu dapat menyelesaikan semua masalah. Guys, Chisau itu cuma tools. Chisau itu bukan bertarung. Sehingga ketika kita fight real, gak mungkin kita ajak teman kita main Chisau seperti ini. Apalagi bukan orang Wing Chun, guys. Jadi terlalu membesar-besarkan yang namanya Chisau itu adalah menjadi sebuah kesalahan yang cukup fatal dalam praktisi Wing Chun. Apalagi menghabiskan sebagian besar waktunya untuk Chisau, ya. Dan dimana ketika latihan Chisau tangan sudah lepas, maka ulang lagi Chisau-nya. Itu adalah kesalahan besar yang sering dilakukan oleh praktisi Wing Chun. Chisau itu cuma tools untuk memastikan bahwa struktur kita itu bisa dipakai dalam pertarungan. Di luar itu, maka tidak ada. Oke, jadi terlalu membesar-besarkan Chisau dan membesarkan porsi Chisau dalam berlatih justru malah kontraproduktif dalam memastikan Wing Chun kita efisien digunakan dalam pertarungan. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 adalah, ini yang sering juga dilakukan, adalah menguji Wing Chun dengan Wing Chun. Maksudnya gimana? Maksudnya gini guys, jadi yang ngerti konsep Wing Chun itu kan cuma orang Wing Chun. Yang ngerti pukulan Wing Chun itu kan cuma orang Wing Chun, gitu kan? Yang ngerti tendangan Wing Chun itu cuma orang Wing Chun. Nah, di luar itu mereka nggak tahu guys. Jadi kalau kita mengujikan konsep Wing Chun kita dengan pukulan Wing Chun, tendangan Wing Chun, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah ketika di real fight yang terjadi adalah zong. Bener-bener zong. Jadi ketika kita mengujikan fight dengan mukul seperti ini terhadap lawan kita, ya, terhadap sparring partner kita, maka yang terjadi adalah yang mukul kayak gini itu cuma orang Wing Chun. Yang orang non Wing Chun nggak ada yang mukul kayak gini guys. Yang orang lain itu mukul, yang ngerti itu adalah mukulnya jab. Dia mukulnya jab, ya, jab atau hook atau uppercut. Jadi mukul orang itu seperti itu. Oke, dan tendangan itu tidak cuma tendangan lurus kayak Wing Chun. Tendangan itu banyak. Ada tendangan front kick, ada tendangan, ada round kick atau tendangan berputar, ada tendangan balik. Jadi tendangan pun itu banyak. Jadi mengujikan konsep Wing Chun dengan ilmu Wing Chunnya sendiri justru malah kontraproduktif guys. Sehingga kalau kita latihan sparring, tapi latihan sparring satunya pakai Wing Chun, satunya juga pakai Wing Chun. Maka yang terjadi adalah apa guys? Yang terjadi adalah kontraproduktif. Kenapa gitu guys? Karena nanti ketika kita fight real, ketika kita butuh ya, mudah-mudahan enggak ya, karena petarung sejati itu adalah petarung yang menghindari pertarungan terlebih dahulu. Dia hanya bertarung ketika memang benar-benar dibutuhkan. Nah ketika dibutuhkan dan kita hanya oke, selamat datang siang. Dan ketika Wing Chun ini dibutuhkan dan yang kita tahu mengkontrol serangan hanya serangan Wing Chun yang mukulnya seperti ini, maka yang terjadi ketika orang tiba-tiba mukulnya hook atau dia melakukan tipuan jab hook seperti itu, maka yang terjadi adalah kita akan gelagapan. Jadi mengujikan Wing Chun dengan konsep Wing Chun itu justru akan menjadikan kita kontraproduktif dengan konsep Wing Chun yang real fight. Oke, jadi yang masih mengujikan Wing Chunnya dengan Wing Chun, maka yang terjadi adalah pasti Anda akan zong. Pasti Anda akan zong dalam bertarung. Ini real guys. Jadi kalau Anda praktisi Wing Chun yang pernah mencobakan Wing Chun Anda di tempat lain, maka Anda akan tahu bahwa mengujikan konsep Wing Chun dengan Wing Chunnya sendiri justru akan jadi kontraproduktif. Itu yang nomor 2 kesalahan ya. Nah, yang nomor 3, yang paling penting ini adalah nomor 3. Kita sudah paham bahwa kita menguji Wing Chun tidak dengan Chisau, kita juga tidak menguji Wing Chun dengan Wing Chun sendiri. Nah, kita sudah mengujikan Wing Chun dengan konsep bela diri lain gitu kan. Kita sudah pakai jab, kita sudah pakai hook, kita sudah pakai uppercut, kita sudah pakai body shot, kita sudah pakai tendangan macam-macam. Nah, kesalahan yang ketiga adalah mengujikan Wing Chun itu dengan diskon. Itu yang nomor 3. Diskon itu maksudnya gimana guys? Sering kita ketika latihan, kita mengujikan Wing Chun kita dengan latihan jab, tapi jabnya pelan. Seperti itu. Jadi jabnya pelan. Tidak menggunakan power yang real, speed yang real.
Jadi kita mengujikan dengan pelan, seolah-olah ketika nanti fighting orang mukulnya juga pelan, ya orang mukulnya pelan seperti ini, sehingga pada akhirnya kita merasa bahwa kita sudah mengujikan semua konsep kita dengan semua konsep bela diri lain dan ternyata terbukti gitu kan. Padahal cara kita mengujikan itu salah. Oke ya. Jadi kalau Anda mau nguji Wing Chun Anda dengan bela diri lain, kalau bisa jangan pakai diskon. Kalau bisa jangan pakai diskon. Karena kalau pakai diskon yang terjadi adalah kita punya rasa aman atau security atau PD yang semu guys. Karena orang kalau mukul jab itu nggak mukulnya kayak gini. Orang mukul jab tuh PAM. Dan berikutnya orang kalau mukul jab itu tangannya nggak ditinggal di depan sehingga bisa ditangkap guys. Ini yang sering terjadi. Orang mukul jab di sini, terus tangannya dibiarin di sini, terus kita bisa tangkap, terus kita bisa pukul, dan yang satunya ini diam. Ini yang paling sering terjadi guys. Jadi kita mengujikan konsep Wing Chun itu dengan ala-ala di mana lawan itu ketika setelah memukul sekali dia tidak merespon berikutnya. Padahal yang terjadi adalah ketika dia mukul sekali dan tangannya dibelokkan, maka yang jadi adalah dia akan maju, PAM! Otomatis akan maju. Nah, cilakanya adalah kadang memang pelatihnya yang memang tidak terlatih ya, atau tidak memiliki experience untuk mengujikan Wing Chun-nya dengan bela diri lain, sehingga ada rasa tidak aman seandainya pelatihnya mencontohkan kena pukul sendiri gitu. Beberapa kali saya temu. Jadi member CVT ini kan memang rata-rata sebagian besar ya itu adalah orang dengan pengalaman bela diri yang udah belasan tahun. Banyak sekali cerita-cerita yang kami dapatkan mengenai bela diri yang bahasa kita cukup konyol gitu kan. Ada yang mengujikan konsepnya dengan harus mukulnya pelan. Begitu dicoba mukul cepat langsung kena. Pelatihnya komplain, lah kok mukulnya beneran loh. Jadi ini realita guys. Jadi ketika dipukul beneran, ya pelatihnya justru malah komplain. Katanya jangan dong, di tempat latihannya nggak boleh mukul beneran. Ya ini realita guys. Jadi mengujikan konsep Wing Chun dengan diskon bahasa saya itu justru adalah memberikan rasa percaya diri yang semu. Justru itu akan membuat member kita atau orang yang percaya dengan kita untuk berlatih bela diri atau berlatih sistem bertarung, membuat mereka akan celaka nanti ketika mereka butuh. Justru malah kalau kita menguji Wing Chun itu benar-benar pakai real, mukul beneran. Entah boleh mukul seperti ini, atau mukul hook seperti ini, tapi pakai tenaga beneran. Dan setelah mukul satu jangan diem, atau jangan didiemin tangannya guys. Itu namanya diskon. Setelah mukul jab terus didiemin, terus diputar, terus dibuat jatuh gitu. Tangan satunya diem aja kan, sambil diem cengok gitu kan. Itu nggak akan pernah terjadi guys. Setiap orang yang fight di jalanan tujuannya cuma satu, melukai Anda, menjatuhkan Anda, merobohkan Anda, membuat Anda berdarah, membuat Anda lebam-lebam, dan sebagainya. Jadi konsep diskon dalam mengujikan Wing Chun itu adalah hal yang sangat konyol untuk dilakukan. Oke ya? Ini baru setengah materinya. Oke, itu kesalahan-kesalahan dalam berlatih ya. Sehingga pada akhirnya Wing Chun lover ini dianggap sebagai bahan gurauan oleh bela diri lain. Memang bukan salah bela diri lain sih. Ya, siang Mas Martinus. Bukan kesalahan bela diri lain sih. Ini memang benar murni kesalahan praktisi Wing Chun yang tidak melatih Wing Chun-nya dengan pola yang benar. Oke ya.